Sahabat sang pengajar, tutorial kali ini akan membahas tentang cara membuat perencanaan kinerja di BMM, mengingat saat ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir ya, bulan Juli, di mana kita dituntut untuk segera membuat perencanaan kinerja dan dibatasi tanggal 31 Juli 2024 ini. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan kinerja di BMM untuk periode kedua atau periode Juli-Desember 2024 ini? Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Langkah paling awal tentu kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Seperti biasa, silahkan pastikan kita saat ini ada di periode Juli-Desember ya. Tandanya adalah di bagian atas ini tertulis periodenya Juli sampai Desember 2024. Jika di bagian atas ini masih tertulis periodenya adalah periode Januari-Juni 2024, maka silahkan kemudian diubah dulu periodenya, diganti dulu ke Juli-Desember 2024. Cara mengganti periode sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya, silahkan dicek. Jika periode di bagian atas ini sudah menunjukkan Juli-Desember 2024 seperti yang tampak pada layar, silahkan diklik menu kita ya, baik kepala sekolah maupun guru. Silahkan dipilih sebagai pegawai, begitu diklik. Jika sudah, nanti kita akan dibawa ke halaman seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sebelah kanan di sini ada mulai perencanaan kinerja kepala sekolah, atau mungkin kalau pada dashboard guru mulai perencanaan kinerja guru gitu ya. Dan silakan dimulai dengan cara klik tombol biru yang bertuliskan mulai ya, diklik saja. Setelah itu kita nanti diminta untuk melakukan pengecekan data diri. Pada bagian ini pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja ya. Dan data yang disajikan ini hanya bisa diedit satu kali saja, oleh karena itu dicermati betul apakah data terutama pangkat, golongan, dan jenjang jabatan ini sudah sesuai ya. Untuk kepentingan tutorial, NIP kami tutup untuk tampilannya gitu. Nah, pada data ini jika dirasa perlu ada edit data, silahkan klik tombol edit yang ada di bagian bawah kanan. Namun apabila datanya sudah sesuai, kita bisa langsung klik tombol biru data sudah sesuai. Jika kita klik tombol edit, maka nantinya akan disajikan detail data kita, dan di sini ada pilihan untuk mengubah pangkat, golongan, ruang maupun jenjang jabatan ya. Di situ ada tanda panah, kita bisa mengganti sesuai dengan data kita saat ini begitu. Jika sudah, silahkan nanti kita memberikan konfirmasi yang terakhir ya, apakah data diri kita itu sudah benar. Jika datanya sudah benar, bisa kita klik tombol biru. Jika dirasa masih perlu cek ulang, silahkan klik tombol cek ulang. Oke. Karena datanya sudah benar, maka kita klik tombol biru, datanya sudah benar, maka kita akan langsung dibawa ke halaman perencanaan kinerja. Seperti pada waktu periode pertama, Januari-Juni yang lalu, di sini akan ada 4 tahapan. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua nanti pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah perilaku kerja, dan yang keempat bagian rangkuman. Nah, di praktik kinerja ini akan muncul 8 indikator ya. Bisa kita scroll ke bawah, di sini nanti akan muncul 8 indikator dan kita diminta untuk fokus memilih satu indikator yang akan kita laksanakan. Indikator kinerja yang akan kita laksanakan di periode ini, menurut saya karena kita masih di periode yang tahunan yang sama begitu, lebih baik melanjutkan indikator kinerja yang sudah kita tentukan di Januari-Juni yang lalu gitu, sehingga apa yang sudah kita lakukan akan bisa kita laksanakan dengan sempurna atau tuntas dalam waktu 1 tahun ini ya. Silakan dipilih indikator praktik kinerjanya, diklik seperti itu sehingga nanti berubah menjadi warna biru muda begitu. Jika sudah dipilih, silakan fokus ke bawah sampai menemukan tombol seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika sudah, silakan klik ke pengembangan kompetensi ya. Di tombol ini nanti tinggal kita klik saja begitu. Kita akan dibawa kepada halaman yang kedua, yaitu tentang RHK pengembangan kompetensi. Seperti biasa kita nanti diminta untuk menentukan rencana hasil kerja atau RHK.
dengan total poin minimal 32 seperti biasa. Kita nanti bisa memasukkan RHK pelatihan atau diklat, hintek, seminar, webinar, ataupun berbagi praktek baik dan RHK lain yang disediakan di sini ya. Ini tentu saja sesuai dengan apa yang akan kita lakukan dalam semester ini. Silakan diklik tanda panah untuk memulai memilih rencana hasil kerja ya. Silakan dicermati, hati-hati dalam memilih. Silakan fokus pada kata kuncinya ya, karena di kalimat itu diawali dengan kata yang sama gitu, tapi pasti akan ada kata kunci gitu ya. Kata kuncinya misalkan melalui peserta coaching atau mentoring, melalui peserta kegiatan pelatihan, melalui peserta pelatihan mandiri dan seterusnya. Silakan dipilih RHK yang akan kita laksanakan. Jangan lupa tentukan juga target kuantitasnya. Misalkan RHK pertama ini saya memilih mengikuti pelatihan atau bimbingan teknik gitu ya. Ini satu kegiatan 8 poin. Saya merencanakan ada 4 kali pelatihan atau bimbingan teknis fintech yang diikuti, sehingga saya tentukan di sini target kuantitasnya ada 4 kegiatan ya. Baru satu RHK sudah 32 poin terpenuhi. Jika dirasa kurang, kita bisa klik tombol tambah begitu. Nanti kita bisa menambahkan RHK kedua, RHK ketiga seperti yang pertama tadi ya, menentukan RHK-nya apa dan target kuantitasnya berapa ya. Jadi silakan fokus RHK-nya apa, kemudian jangan lupa targetnya berapa gitu ya. Kalau misalkan di RHK kedua ini adalah partisipan kegiatan seminar atau webinar gitu, kita merencanakan berapa keikutsertaan, berapa kegiatan ya. Rencana hasil kerja yang ketiga sebagai contoh di sini saya pilih ada berbagi praktek baik, sama ini poinnya adalah 4 begitu. Kemudian kita tentukan berapa target kuantitasnya. Jika sudah, kita klik tombol ke perilaku kerja ya. Jadi praktik kinerja selesai, pengembangan kompetensi selesai, sekarang masuk ke perilaku kerja ya, langkah yang ketiga. Nah, di sini seperti biasa silakan memilih indikator perilaku dari setiap aspek perilaku kerja ya. Ada 7 aspek mulai dari berorientasi pelayanan sampai nanti yang terakhir yang ke-7 ya. Silakan dipilih dengan klik tombol panah seperti biasa indikator perilakunya apa ya, dan jangan lupa tentukan juga perwujudan perilakunya seperti apa ya. Jadi misalkan aspek pertama berorientasi pelayanan, indikatornya seperti apa, mau diwujudkan dengan perilaku seperti apa, silakan dipilih. Kalau saya lebih merekomendasikan disesuaikan dengan semester yang lalu gitu ya, kita samakan. Silakan dicek dokumen semester 1 yang lalu. Begitu seterusnya sampai dengan aspek yang ke-7. Sebagai contoh di sini aspek kolaboratif sudah saya isi indikator perilaku dan perwujudan perilakunya. Jika sudah, kita langsung klik tombol ke rangkuman ya, diklik saja maka nanti akan disajikan. Kalau kita scroll ke bawah akan ditunjukkan RHK yang sudah kita tentukan tadi, mulai dari RHK utama berupa RHK praktik kinerja, dilanjutkan dengan RHK pengembangan kompetensi dan seterusnya ya. Di sini kita scroll ke bawah, RHK-nya sudah tersusun dengan rapi sampai dengan perilaku kerja yang sudah kita pilih tadi. Jika sudah, kita langsung klik saja tombol kumpulkan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, jika kita klik kumpulkan maka nanti akan ada notifikasi berupa pop-up seperti yang ditunjukkan pada layar begini. Kita diminta untuk mengetikkan kalimat ya, mengetik kalimat saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai gitu ya. Bagaimana mengetiknya? Kita tinggal mengetik di kotak yang disediakan yang ada di bawah ini ya, di bagian ketik di sini itu tempat untuk kita mengetik ulang. Di sini harus betul-betul sama persis ya, besar kecilnya, tanda titik pun juga harus diketikkan gitu ya. Jika sudah, nantinya akan seperti yang ditunjukkan pada layar seperti ini. Kita lihat di sini tanda titik saja harus betul-betul diketikkan gitu ya. Jika sudah, silakan klik tombol kumpulkan dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini, bahwa perencanaan kinerja kita sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan itu akan otomatis disetujui dan kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kita bisa kembali ke halaman awal dengan klik tombol kembali ke beranda dan kita akan dibawa ke halaman awal perencanaan kinerja. Di sini sudah ada keterangan bahwa perencanaan
Anda sudah otomatis disetujui dan dapat melaksanakan gitu ya. Dapat lanjut ke pelaksanaan mulai 1 Agustus 2024 ya. Artinya perencanaan kinerja kita sudah selesai kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat.